Halo sahabat Pakla dimanapun berada, senang sekali bisa kembali lagi dalam Pakla Talk, sebuah ruang diskusi untuk berbagi cerita pengalaman praktik baik dalam upaya penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian. Bersama saya Mia Melinda yang hari ini akan menjadi host di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu isu yang penting dan juga menarik begitu untuk dibahas, yaitu terkait dengan bagaimana respon sektor bisnis dalam upaya terkait dengan isu pekerja anak di sektor pertanian khususnya tembakau seperti itu. Nah, ngomongin soal pertanian tembakau nih teman-teman, mungkin di masyarakat dan media gitu masih santer terdengar stigma, bahkan memunculkan asumsi-asumsi seperti itu terkait dengan isu pekerja anak. Tapi di balik itu semua pastinya saya yakin tidak sedikit juga perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa rantai pasok mereka itu berkelanjutan dan juga bebas dari pekerja anak. Nah, untuk membahas isu ini lebih lanjut, tentunya saya tidak sendirian. Saya hari ini ditemani oleh Pak Herdian Rama. Beliau merupakan Life Sustainability Manager dari Universal PT Tempurjo atau ULT. Pak Rama, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, senang banget bisa kehadiran Pak Rama hari ini, bisa sharing-sharing pengalamannya mungkin selama di ULT tentang penanggulangan pekerja anak nih Pak. Nah, mungkin Pak Rama ini kan di ULT itu sebagai Sustainability Manager, betul ya Pak? Betul. Nah, pastinya Pak Rama ini tuh dekat banget dengan isu-isu keberlanjutan ya kan ya Pak? Nah, tapi mungkin bukan hanya soal keberlanjutan lingkungan, tapi juga yang paling penting adalah keberlanjutan sosial, betul ya Pak? Nah, betul, pasti di dalamnya itu tuh ada membahas mungkin terkait dengan perlindungan anak dan juga lebih spesifiknya adalah pekerja anak. Nah, mungkin sebelum kita jauh menjelajahi tentang hal tersebut, mungkin boleh nih Pak perkenalan dulu ke sahabat Pakla yang di rumah gitu, mungkin belum dengar siapa sih ULT, terus mungkin bisa diceritain juga sejarahnya itu seperti apa, mungkin nilai perusahaan yang selama ini dipegang itu seperti apa. Silakan Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rama. Lengkapnya Herdian Ramadan Nurwenda sebagai Life Sustainability Manager dari Universal PT Tempurjo. Perusahaan ini adalah salah satu multinational company yang bergerak di bidang supplier tembakau, khususnya untuk pasar ekspor, baik untuk kebutuhan industri rokok maupun industri cerutu. Kami adalah afiliasi dari Universal Leaf Tobacco yang berkantor pusat di negara bagian Virginia, USA. Saat ini posisi kami ada di Jember, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Pakusari, dan fokus bisnis kami adalah produksi tembakau mulai dari penanaman tembakau sampai dengan processing, dilanjutkan dengan proses ekspor. Kami fokus kepada, salah satu fokus kami adalah memang seperti yang dikatakan Mbak Mia tadi, bahwa kita harus tetap menjaga sustainability bisnis dari industri ini. Jadi salah satu program yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana caranya perusahaan tetap eksis dengan tetap memperhatikan bidang sosial. Salah satunya adalah tidak menggunakan pekerja anak di rantai pasok kami, mulai dari sektor dari sisi petani maupun sampai dengan sisi perusahaan. Terima kasih. Oke, berarti menarik banget Pak. Berarti memang pusatnya di Virginia, Amerika begitu ya Pak. Betul. Terus juga sekarang di Jember untuk ULT-nya itu sendiri. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ULT fokus untuk membuat program-program untuk perlindungan anak agar pekerja anak ini tidak diikut sertakan khususnya di rantai pasoknya begitu ya Pak. Ya. Khususnya di petani. Nah,
Mungkin kita teman-teman di rumah pernah dengar terkait dengan stigma atau sorotan begitu ya di media, di masyarakat gitu terkait dengan pertanian tembakau nih Pak. Sering banget dikaitkan dengan isu kesehatan, kemudian juga dengan pekerja anak. Nah, mungkin dari perusahaan seperti itu Pak, bagaimana Bapak melihat perusahaan melihat stigma-stigma di masyarakat terkait dengan isu pekerja anak gitu Pak? Ya, stigma terkait dengan isu kesehatan dan juga pekerjaan anak tidak bisa kita abaikan, memang terjadi sih Mbak. Tapi memang fokus kami bagaimana caranya supaya stigma itu tidak terlalu sifatnya tidak terlalu negatif dengan cara kita memberikan praktek-praktek yang terbaik nih. Salah satunya adalah komitmen kami dalam tidak menggunakan pekerja anak dan memastikan tidak ada pekerja anak di seluruh rantai pasokan kami. Kami pikir itu mulai dari sisi petani ya. Jadi bagaimana caranya supaya petani yang bermitra dengan kami, Universal PT Tempurjo itu tidak menggunakan anak-anak sebagai pekerjanya. Itu salah satu upaya kami bahwa ya memang stigma negatif masih tetap ada, tapi bagaimana cara kita meminimalisir stigma itu supaya industri ini tetap berkelanjutan dan dipercaya oleh masyarakat termasuk juga customer. Oke, kalau situasi di lapangan itu seperti apa sih Pak? Apakah masih suka ditemukan pekerja anak atau gimana Pak? Kalau di situasi di lapangan? Kita tidak pernah menutup mata dan telinga kami bahwa memang keterlibatan anak-anak di sektor tembakau karena ini adalah sektor informal di mana pemerintah itu bisa dibilang cukup minim dibandingkan dengan sektor formal lainnya. Jadi perhatian pemerintah terkait dengan isu-isu pekerja anak di sektor informal termasuk di pertanian tembakau itu masih sangat minim. Jadi kami tidak memungkiri bahwa pekerja anak itu masih terjadi, terutama di petani-petani tembakau yang sama sekali tidak pernah bermitra dengan perusahaan. Jadi memang pekerja anak itu terjadi terutama di fase-fase setelah musim panen. Biasanya anak-anak terlibat di kegiatan sujen maupun menaikkan tembakau di gudang. Jadi memang masih terjadi karena petani tembakau yang bermitra dengan perusahaan itu jumlahnya tidak banyak Mbak. Hanya sekitar 10%, sedangkan 90% lainnya itu mereka tidak bermitra. Dan tidak ada satu pihak pun yang boleh saya bilang peduli dengan isu pekerja anak di sektor pertanian tembakau. Memang masih ada pekerja anak. Itu khususnya di sektor informal begitu ya Pak, di rantai pasok petani. Karena memang petani itu adalah sektor informal. Betul. Jadi perhatian para pihak, tidak hanya pemerintah ya, para pihak itu masih sangat minim untuk petani-petani tembakau yang tidak bermitra dengan perusahaan. Kalau yang sudah bermitra dengan perusahaan sih kami pikir tidak ada masalah karena memang komitmen kami bersama di industri tembakau di Jember khususnya adalah untuk tidak menggunakan anak-anak di seluruh rantai pasokan mereka, terutama di petani yang bermitra. Oke, betul. Berarti pastinya dari perusahaan itu udah tidak ada lagi pekerja anak begitu ya Pak? Mungkin lebih ke rantai pasoknya gitu yang sektor informalnya. Nah, karena dari sektor perusahaan ini sudah ada maksudnya larangannya gitu ya Pak. Nah, mungkin ada nggak sih Pak langkah konkret yang diambil perusahaan untuk mengidentifikasi dan mencegah agar pekerja anak ini tidak terlibat dalam rantai pasoknya? Ya, kalau di perusahaan kami memang sudah menjadi kalau kami sebutkan best practice ya, praktek terbaik kami bahwa kami akan memastikan bahwa petani yang bermitra dengan perusahaan tidak menggunakan pekerja anak, baik itu melalui kegiatan pelatihan yang kami berikan melalui petani mitra, istri mereka, karena kalau boleh saya bilang istri adalah pemimpin sebenarnya di keluarga kan. Jadi keputusan-keputusan itu ada di tangan istri, bukan di tangan petaninya. Jadi kenapa kita menyentuh istri, karena memang yang mengambil keputusan adalah istri dan yang mengurus anak lebih banyak adalah istri. Jadi kenapa kita memberikan pelatihan kepada istrinya, termasuk kepada pekerja-pekerja pertanian di petani, karena mungkin kalau anak petani kita akan berikan pelatihan ya, jadi petaninya sudah sadar bahwa pekerja anak itu tidak boleh, tapi yang kebanyakan terlibat adalah anak-anak dari pekerja mereka. Jadi pekerjanya juga kita sasar untuk diberikan pelatihan bahwa tidak boleh mempekerjakan anak-anak di sektor tembakau, termasuk juga memberikan pelatihan kepada anak-anak mereka, anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan petani mitra kami, melalui kegiatan-kegiatan interaktif, pelatihan-pelatihan yang ya ada hadiahnya lah. Jadi anak-anak paling tidak kesadaran mereka tumbuh bahwa anak-anak itu memiliki hak di selain menjadi pekerja anak. Oke.
Berarti memang ada praktik baik yang dilakukan oleh ULT khususnya lebih ke istri gitu ya, orang tua begitu ya, dan pastinya itu sangat berdampak begitu ya untuk anak. Nah, kalau sejauh ini program apa sih Pak yang sedang dilakukan untuk mungkin menyasar anak-anak gitu untuk biar mereka nggak terlibat dalam pekerjaan anak? Ya, sejak tahun 2019 Mbak Mia. Jadi kami berinvestasi cukup banyak di sektor eliminasi pekerjaan. Kami membuat program, salah satunya itu adalah bekerja sama dengan sekolah formal untuk memberikan aktivitas alternatif pada saat selesai sekolah, pada saat pulang sekolah. Jadi berdasarkan pengamatan kami bahwa keterlibatan anak-anak di sektor pertanian tembakau itu mayoritas terjadi pada saat pulang sekolah sampai dengan mereka berangkat ngaji. Ya. Jadi mereka pulang sekolah jam 12, jam 1, nanti ngaji jam 3 pada saat menjelang sholat asar. Jadi rentang waktu 2 jam itu bisa digunakan anak-anak untuk terlibat. Jadi kami memberikan aktivitas alternatif kerjasama dengan salah satu NGO yang sudah berpengalaman di Jember untuk memberikan kegiatan sepulang sekolah. Jadi jeda antara pulang sekolah sampai dengan dia berangkat ngaji, kita berikan alternatif kegiatan supaya mereka itu terdistract ya, anak-anak itu tidak lagi ikut orang tuanya untuk bekerja. Jadi ada alternatif kegiatan di sekolah supaya anak-anak itu bisa beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, program terbaru nih, karena kebanyakan anak-anak yang bekerja itu adalah anak-anak yang putus sekolah. Jadi mungkin mereka tidak mempunyai administrasi kependudukan. Jadi seperti kartu keluarga yang digunakan untuk mendaftar sekolah. Jadi program terbaru tahun ini kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember, memberikan akses kepada orang tua di desa, termasuk juga akses internet. Jadi petugas Adminduk Jember itu kami datangkan ke desa untuk memberikan pelatihan atau kesadaran kepada penduduk desa bahwa adminduk untuk anak itu penting. Betul. Jadi itu menjadi salah satu program kami terbaru, memberikan akses para orang tua. Jadi tidak hanya petani mitra kami, semua orang tua di desa yang belum punya administrasi kependudukan yang bisa digunakan oleh anak mereka untuk mendaftar ke sekolah. Jadi itu yang sesuai dengan hasil asesmen kami itu menjadi salah satu kendala kenapa anak-anak itu akhirnya menjadi pekerja anak, karena mereka tidak bisa melanjutkan sekolah dengan alasan tidak punya dokumen kependudukan. Oke, berarti memang dalam upaya sebesar itu ya Pak, dari mulai program yang terbaru tadi itu menarik banget sih Pak, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan untuk mengurusi akte-akte yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan ke sekolah begitu ya Pak. Ya. Nah, dalam upaya sebesar ini nih Pak, perusahaan tentu tidak bisa bergerak sendiri kan pastinya. Menurut ULT nih, mengapa penting bagi perusahaan di sektor tembakau untuk bergabung dalam kemitraan penanggulangan pekerja anak gitu ya Pak. Di salah satunya mungkin kan ULT juga member dari Paklan ya Pak. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit mengapa itu penting untuk bisa bergabung dalam sebuah kemitraan multi pihak, kemudian juga apa sih selama ini yang dirasakan manfaatnya ULT setelah bergabung dengan mungkin kemitraan multi pihak dan mungkin dengan Pakla begitu Pak. Ya, karena untuk mengeliminasi pekerjaan itu kami rasa tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri sih Mbak. Jadi memang perlu keterlibatan dari stakeholders dan shareholders secara bersama-sama melakukan upaya bersama untuk mengeliminasi pekerjaan anak, terutama di sektor pertanian, tidak hanya di sektor tembakau, karena pertanian itu tidak hanya terbatas pada tembakau. Setelah bertani tembakau, mereka akan menanam komoditas yang lainnya gitu. Jadi perlu keterlibatan banyak pihak di dalamnya, dan mungkin ini salah satu upaya terbaik ya. Jadi kerjasama dengan perusahaan tembakau yang lainnya, dengan LSM, dengan mungkin lembaga-lembaga riset juga, termasuk juga pemerintah sebagai pemegang kebijakan lah, pembuat kebijakan, untuk bersama-sama mengajak semua sektor di industri tembakau dan juga pertanian untuk membuat upaya bersama nih, bagaimana caranya mengeliminasi pekerja anak, terutama terkait dengan program pemerintah kita juga bahwa pekerja anak memang harus diakhiri. Saya lupa tahunnya, tahun berapa. Jadi memang perlu ada keterlibatan multi pihak di sini
tidak bisa jalan sendiri-sendiri, karena kalau jalan sendiri-sendiri nantinya khawatirnya saling overlapping satu sama lainnya, jadi memang harus secara bersama-sama. Memang dampaknya bagi perusahaan sih dengan bergabungnya kami di Pakla, exposure kami, apa yang kami lakukan itu dilihat oleh banyak pihak. Apa yang kami lakukan bisa di copy paste oleh perusahaan lain ataupun pihak lain, dan juga yang paling penting adalah adanya dukungan pemerintah nih. Baik di level kementerian maupun di daerah, bahwa sebenarnya banyak pihak yang memberikan perhatian terkait dengan pekerja anak di sektor informal. Karena selama ini fokus pemerintah hanya di sektor informal nih, sektor formal, sorry. Jadi keterlibatan pemerintah di sini cukup penting untuk mengkoordinir semua sektor, semua lembaga di Indonesia untuk secara bersama-sama terlibat untuk program eliminasi pekerja anak di sektor pertanian. Oke, berarti memang ULT aktif gitu ya, berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, multi pihak seperti itu ya Pak. Mungkin karena sudah banyak berkolaborasi gitu, pernah nggak sih Pak nemuin tantangan gitu dalam hal mungkin khususnya penanggulangan pekerja anak di lapangan, kemudian juga mungkin atau pernah nemuin tantangan dalam hal berkolaborasi seperti itu? Ya, kalau bicara tantangan untuk eliminasi pekerja anak di pertanian tembakau sih banyak sih Mbak. Cuma yang paling utama saya sebutkan, yang pertama, kenapa kok pekerja anak tetap terjadi meskipun ada usaha banyak pihak untuk eliminasi pekerja anak adalah alasan finansial nih, kemiskinan. Jadi memang anak-anak itu bekerja, mereka butuh duit. Mungkin penghasilan orang tuanya sebagai kebanyakan buruh pertanian lah, masih dirasa kurang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dengan sangat terpaksa mereka menggunakan anak-anak mereka untuk ikut bekerja untuk menghasilkan uang lebih banyak. Alasan utamanya adalah ini, kemiskinan yang kalau itu terjadi mungkin perusahaan tidak bisa memberikan apa-apa ya. Kita juga tidak bisa memberikan uang karena uang itu mungkin akan habis. Setelah uang itu habis, anak-anak tetap akan bekerja kembali gitu. Betul. Yang kedua kendalanya adalah karena sampai saat ini jumlah perusahaan tembakau yang concern terkait dengan eliminasi pekerja anak di rantai pasok itu sedikit sekali. Padahal di Jember sendiri itu ada lebih dari mungkin 20 perusahaan tembakau ya. Okay. Sedangkan yang bermitra hanya mungkin 10%. Jadi 90% itu masih tidak terhandle oleh siapapun. Betul. Yang menjadi tantangan adalah 90% nih. Yeah. Jadi 90% itu jika dilakukan studi bisa mencerminkan bahwa pertanian tembakau itu masih menggunakan pekerja anak. Padahal 10% diantaranya sudah mungkin sudah bebas pekerja anak. Tapi tantangannya adalah 90% petani tembakau itu masih belum bermitra dengan siapapun. Tidak ada perhatian dari pemerintah, tidak ada perhatian dari sektor swasta terhadap 90% petani ini. Dan 90% petani itu mungkin bisa dianggap sebagai mewakili wajah pertanian tembakau di Indonesia. Itu tantangan utama sih, ada 2 tantangan itu. Oke, kalau dari 2 tantangan itu kira-kira dari ULT sendiri ada nggak sih Pak untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, to overcome the tantangan itu? Kalau tantangan itu seperti yang saya bilang, kalau kemiskinan sepertinya susah ya Mbak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya meminimalisir nih keterlibatan anak-anak. Kalau usianya di bawah 15 tahun mungkin kita bisa arahkan ke pelatihan ya. Pelatihan kerjasama dengan BLK, memberikan pelatihan soft skill ke mereka lah. Jadi anak-anak yang mungkin putus sekolah, mereka bisa dilatih untuk memiliki keahlian lain lah. Jadi tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya, karena di tembakau itu pekerjaan new gen dan naikkan tembakau di gudang itu adalah termasuk pekerjaan yang berbahaya. Jadi kita bisa memberikan alternatif kegiatan kerjasama dengan balai latihan kerja untuk memberikan training kepada mereka terkait dengan soft skill. Banyak sekali yang bisa diberikan sebenarnya. Dan juga saat ini ULT mulai bekerja sama dengan beberapa eksportir tembakau di Jember untuk bersama-sama lah berkolaborasi memberikan pelatihan kepada petani-petani yang tidak bermitra. Paling tidak petani yang tidak bermitra itu mereka paham dulu nih bahwa mempekerjakan anak-anak adalah kegiatan yang sebenarnya melanggar hukum. Karena memang ada aturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa mempekerjakan anak-anak itu dilarang sebenarnya. Ada batasan konsekuensi usianya hukum, betul. Juga. Betul. Oke.
Mungkin pertanyaan terakhir sih Pak, terkait dengan tadi udah banyak upaya yang dilakukan, kemudian juga tadi Bapak udah menyebutkan tantangan dan bagaimana me-overcome tantangan tersebut. Nah mungkin terakhir nih Pak, ada nggak sih harapan yang dari ULT gitu ya, baik untuk perusahaan sendiri maupun upaya bersama dalam penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian khususnya tembakau? Ya, sebagai afiliasi dari perusahaan multinasional, Mbak, kami punya kebijakan tertulis bahwa kami berkomitmen tidak boleh menggunakan pekerja anak di semua rantai pasok kami. Jadi itu dari sisi perusahaan ya. Kami berkomitmen bahwa kami tidak akan menggunakan pekerja anak. Dan jika ditemukan pekerja anak di pertanian kami sudah punya solusi nih. Kita punya solusi bersama yang bisa dikerjakan oleh perusahaan maupun dengan pihak yang bekerjasama dengan kami. Kalau harapan kami sebagai perusahaan juga di industri tembakau ya, kalau memang bisa sih semakin banyak industri yang terlibat, terutama pabrikan-pabrikan besar di Indonesia, pabrikan-pabrikan rokok yang mungkin market share-nya di atas 60% di Indonesia, yang selama ini belum tersentuh karena ada peran pemerintah di situ, ada enforcement dari pemerintah terkait dengan kebijakan maupun hukum yang ada, bisa mengajak perusahaan-perusahaan besar nih untuk bergabung di Pakla. Jadi mungkin impact-nya akan lebih luar biasa ketika perusahaan-perusahaan besar itu bergabung, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa 90% petani yang tidak bermitra itu mereka bebas menjual kemanapun nih. Dan perusahaan-perusahaan lokal itu mungkin saat ini masih belum aware terkait dengan pentingnya eliminasi pekerjaan, karena memang market share mereka hanya di Indonesia aja. Kalau mereka jual produknya ke luar negeri, sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan komit dengan pekerjaan. Berarti memang itu salah satu tantangan mungkin ya Pak, bagaimana kita bisa mengatur perusahaan-perusahaan lokal ini ya, yang mungkin tidak melakukan ekspor ke luar negeri gitu ya. Jadi memang itu jadi tantangan juga sebenarnya. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pak Rama itu aja gitu ya. Mungkin terima kasih banyak Pak Rama udah kasih banyak insight nih ke sahabat Pakla di rumah, mungkin terkait dengan bagaimana upaya sektor bisnis dalam penanggulangan pekerja anak, serta juga terkait dengan meskipun pertanian tembakau ini diliputi dengan sorotan dan stigma di masyarakat, tapi beberapa perusahaan yang memang sudah melakukan komitmen dan melakukan praktik baiknya ini aktif gitu ya dalam membuat program dan untuk menanggulangi pekerja anak di sektor pertanian tembakau. Nah, semoga teman-teman sahabat Pakla di rumah, semoga percakapan hari ini, diskusi dengan Pak Rama bisa membuka ruang dialog begitu untuk yang lebih luas dan menginspirasi pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama mewujudkan pertanian berkelanjutan tanpa pekerja anak. Saya Mia Melinda dan di tim Pakla lainnya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Pakla, kepada Pak Rama untuk tetap mendengarkan podcast ini. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih.